Selamat berjumpa kembali. Sekarang kita akan bahas soal mengenai kursus menjahit. Soal berikutnya ya. Ini bentuk tabel nanti yang harus kita buat. Kemudian ini ketentuan soalnya. Nah, untuk tabelnya ini sudah saya ketik terlebih dahulu untuk menghemat waktu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ada hal khusus, penekanan khusus ya. Di sini lihat ya, ini ada kode kelas. Perhatikan, ini kode kelasnya belum saya ketik sekarang. Perhatikan, saya ngetik kode kelasnya tidak diawali oleh kutip 1. Nanti kita lihat akan ada pengaruhnya. Nah, nanti saya akan bahas pengaruhnya pada saat soal yang berkaitan dengan kode kelas ini dijawab. Tapi yang jelas, saya ingin agar diperhatikan, ingat ya, ini tidak ada kutipnya. Ya, sudah ya. Setelah selesai mengetik soalnya, sekarang saatnya untuk menjawab. Ya. Pekerjaan, ketentuannya gimana nih pekerjaan? Kalau kode statusnya 1, PNS, kode statusnya 2, pegawai swasta, kode statusnya 3, belum bekerja. Perhatikan, ini menggunakan kutip. Kita lihat di sini, ya, ini penulisannya tidak pakai kutip. Ya, tuh, ya, ini di sini aja nih saya klik. Tuh, ini nggak ada kutip. Ini juga nggak ada kutip, ya. Nah, sekarang saya lupa tadi ketentuannya. 1 PNS, 2 pegawai swasta, 3 belum bekerja. If kode status D6 sama dengan saya menuliskan kutip karena saya melihat di soal angka satunya pakai kutip. Satu tadi PNS. Apakah D6 berisi angka 1? Ya, kalau benar, maka orang tersebut adalah PNS. Kalau tidak, karena masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, masih ada 2 kemungkinan, masih tersisa lebih dari 1, kita if lagi. Apakah D6-nya sama dengan 2? Kalau benar, maka orang tersebut adalah pegawai swasta. Kalau tidak, karena tinggal satu kemungkinan, langsung belum bekerja. Kurung tutup 2 kali. Enter. Ini kita copy ke bawah. Nah, lihat. Ya, jadi ini udah sesuai dengan ketentuan di sini. Satunya pakai kutip, 2-nya pakai kutip, 3-nya pakai kutip. Hasilnya seperti ini. Nah, kalau seandainya ini pakai kutip, jadi kalau seandainya pakai kutip, jadi ini pakai F2, pakai kutip 2, ya, maka kita menganggap ini bukan angka, fisiknya angka, tapi ini bukan angka karena pakai kutip. Nah, sesuatu yang bukan angka disamakan dengan angka, tidak akan ketemu. Karena tidak akan ketemu, dia selalu mengambil yang terakhir. Apakah D6 sama dengan 1? Walaupun ini angka 1, tapi dianggap bukan. Kenapa? Karena yang 1, angka 1 di sini adalah angka murni,
Sedangkan angka 1 yang di dalam if ini karena penulisannya pakai kutip, dia bukan angka walaupun fisiknya angka. Jadi, apakah angka murni 1 sama dengan angka berbentuk teks karena pakai kutip? Tidak, karena tidak, dia nggak mengambil PNS sebagai isi dari sel ini, tapi dianggapnya salah, karena salah dia lari ke belakang. Apakah angka 1 ini sama dengan teks angka 2? Tidak, karena tidak dia nggak mengambil pegawai swasta, tapi dia ngambil yang paling belakang, yaitu belum bekerja sebagai isinya. Lalu solusinya gimana? Solusinya ada dua. Pertama, ini kita tulis pakai kutip 1. Kutip 1, angka 1. Kutip 1, angka 2. Kutip 1, angka 3. Dan seterusnya. Jadi, pengetikan kode statusnya diawali oleh kutip 1. Solusi kedua adalah bahwa supaya dianggap sama-sama angka, maka ini tidak pakai kutip. Ini nggak pakai kutip. Nah, itu bisa, ya. Yang mana yang dipakai? Yang mana yang akan kita pakai untuk mengisi menjadi jawaban? Kalau saya lebih condong, ya lebih condong karena di ketentuan ini menggunakan kutip, maka lebih condong menjawabnya dengan cara ini dikasih kutip. Ya, seperti itu. Ya, karena biar sesuai dengan sini. Ini kan dia pakai kutip, berarti seharusnya kita waktu mengetik ini pakai kutip. Jadi sama. Dia menginginkan agar ini berbentuk teks. Ya, jadi itu jawaban untuk pekerjaan yang kita lebarkan. Nama kelas. Nama kelas kita lihat diisi dengan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. VLOOKUP dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Kita lihat ya, ini nomor siswanya saya gedein dulu sebentar. Oke, itu udah diperbesar ya, lebar kolomnya. Kita lihat di sini ya, jelas ya. Nama kelas diisi dengan tabel VLOOKUP dengan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci. Fungsi label itu left, right, mid, itu fungsi label ya. Dengan nomor siswa, ingat ini yang kata nomor siswa sebagai kunci. Karena nomor siswa berarti yang sebagai kunci itu adalah B6. Hati-hati ya. Kalau menggunakan VLOOKUP dengan nomor siswa sebagai kunci, berarti kita pakai tabel yang ini. Di sini tidak ada nomor siswa. Nggak ada, mana nomor siswa? Tidak ada. Yang ada adalah kode kelas. Jadi, ketentuan ini harus dianalisa lebih lanjut. Jadi, yang dia maksud dengan nomor siswa, itu harus digabung dengan label, yaitu dengan mengambil kode kelas ini, 101, 103, ini yang sebagai kunci, ini yang diambil. Bukan nomor siswa secara keseluruhan sebagai kunci. Ya, jadi kuncinya tetap kode kelas. Ya, kode kelas itu ada di dalam nomor siswa. Ngambil kode kelas itu pakai fungsi label. Dalam hal ini fungsi label yang dipakai adalah fungsi mid. Ya, karena dia terletak di tengah. Ya. Ingat ya, oke. Dan perlu diingat, tadi ini saya ngetiknya tidak diawali oleh kutip. Nih, lihat di sini depannya nggak pakai kutip.
Jadi VLOOKUP kuncinya kode kelas ada di nomor siswa, jadi pakai mid dari B6 101 itu berarti angka 1 yang depan ini berarti adalah posisinya huruf ketiga, dan yang kita ambil 3 huruf, 3 digit. B6, 3,3. Jadi diambil dari sel B6, mulai ngambil dari huruf ketiga sebanyak 3 huruf. Letak tabelnya ini. Ya, saya ikat pakai F4, tombol fungsi F4. Yang diambil adalah nama kelas. Nama kelas ini kolom ke-1, kolom kedua. Kolom kedua. Saya tidak menuliskan koma 0, tidak menuliskan false atau koma 0 dulu. Saya langsung kurung tutup. Enter. Nggak apa-apa, saya copy dulu. Dia keluarnya not available, NA. Kenapa not available? Karena di sini saya tidak mencantumkan koma 0 atau false. Saya nggak cantumkan koma 0 atau false. Kalau tidak mencantumkan koma 0 atau false, maka Excel akan menganggap tabel VLOOKUP ini, ya, dia kodenya ini berurutan, ya, berurutan. Ya memang benar ini sudah berurutan, ya. Tapi kenapa dia tetap salah? Ya. Kalau seandainya ini tidak berurutan, maka pencantuman koma 0 itu wajib. Tapi kalau sudah berurutan seperti sekarang, itu tidak wajib. Ini udah berurutan kok. Ya. Tapi kenapa dia tetap salah? Nah, ini terjadi, ya, karena itu tadi hasil dari mid, hasil dari left, hasil dari right itu adalah teks, bukan angka. Ya, bukan angka. Jadi kalau kita lihat di sini, kuncinya itu adalah kode kelas, letaknya di tengah-tengah, kita ambil pakai mid. Hasil pengambilan itu bukan teks. Sedangkan di tabel VLOOKUP ini, kita nulis 101, 102-nya tidak diawali oleh kutip. Jadi ini angka murni. Hasil dari pengambilan mid, sifatnya teks, sedangkan ini angka murni, nggak ketemu. Makanya dia keluarnya not available. Berarti, untuk tabel yang ini, pengetikan 101-nya harus diawali oleh kutip 1. Seperti ini. Salah. Nah, kita lihat hasilnya. Tuh, langsung benar. Ya, jadi, koma 0 wajib nggak? Ya, ini udah berurutan, nggak wajib. Tapi saya mau, Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa, nggak ngaruh. Ya. Ya, itu nggak ngaruh. Hasilnya tetap sama. Pak, nggak mau pakai 0, pakai tulisan false, boleh? Boleh, sama aja. Nggak ngaruh. Ya, berarti tabel ini juga nulisnya harus pakai kutip, kalau kan nanti akan terjadi hal yang sama. Atau kita biarin terjadi hal yang sama dulu ya, baru nanti kita betulkan. Ya. Oke ya, itu ya. Sekarang hari belajar. Hari belajar itu 2 digit di belakang ini. SK itu Senin Kamis, SJ ini Selasa Jumat, RS ini Rabu Sabtu, ya. Ini ketentuannya ada di sini. Nih, ya. 2 digit di kanan. 2 digit di kanan. If kanan. Ya. Kanan berarti right.
right dari B6,2 kalau sama dengan SK berarti Senin, Kamis. Jadi singkat nggak ya? Iya singkat. Oh, Senin, Kamis. Kalau tidak, karena masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, kita if lagi. Write lagi. Kalau untuk fungsinya, if atau write itu huruf kecil, huruf besar nggak ngaruh ya. Yang ngaruh itu kalau yang ditulis pakai kutip, hati-hati. Itu huruf besar kecil ngaruh. SJ ini Selasa, Jumat. Kalau tidak tinggal satu, yaitu Rabu, Sabtu. Kurung tutup 2 kali. Enter. Nah, itu jawabannya. Waktu belajar. Ya, waktu belajar. Waktu belajar. Waktu belajar ini dia nih. Waktu belajar, kalau jika satu digit di kiri adalah huruf A jam 7, kalau B jam 13 itu berarti jam 1, kalau C jam 19 malam ya, jam 7 malam. 7, 13, 19. Jadi ini pakai if, kiri berarti left, dari B6,1 jadi satu huruf di sebelah kiri dari sel B6. Kalau sama dengan A, maka jam belajarnya adalah jam 7. Kalau tidak, masih tersisa lebih dari satu kemungkinan, kita if lagi. Left dari B6,1 kalau sama dengan B, maka dia adalah jam 1, jam 13 waktu belajarnya. Kalau tidak, tinggal satu kemungkinan, nggak usah if lagi, langsung jam 19. Kita enter, is. Nah, ini salah nih, salah ketik di mana nih? Kurung tutupnya belum nih, ya. Enter. Nah, itu jawabannya. Sekarang biaya. Biaya ya. Kolom biaya diisi dengan menggunakan tabel, bukan VLOOKUP nih, harusnya HLOOKUP nih. Iya benar, VLOOKUP ya. VLOOKUP. Ini sorry. Ini biaya nih, diambil dari sini. Ini untuk yang HLOOKUP ini untuk diskonnya ya. Oke. Jadi sama dengan VLOOKUP. Kuncinya kode kelas ya. Kuncinya karena dari tabel ini kan ini kuncinya kode kelas. Dilihat dari tabel informasi ini, tabel data ini, kita lihat yang paling kiri. Itu adalah kunci. Ya. Kalau HLOOKUP berarti yang jadi kuncinya yang baris paling atas. Jadi ini kalau dia bilang menggunakan tabel VLOOKUP, kita lihat, oh ini paling kirinya adalah 101. Oh berarti kuncinya adalah kode kelas, walaupun di soal tidak disebutkan. Mid dari B6,3,3 tabel informasinya ini diikat dengan F4
biar absolut, ada dolarnya, diambil, biaya itu berarti kolom ke satu, kedua, ketiga. Kode kelas di sini sudah berurutan, jadi koma nolnya nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, dapat. Ya, kemudian diskon. Ya, kita lihat diskon, ketentuannya. Kolom diskon diisi dengan menggunakan tabel lookup dan fungsi label dengan nomor siswa sebagai kunci, kemudian dikalikan dengan biaya. Ingat ya, ini belum dikasih kutip. Sama dengan lookup, kuncinya kode kelas, ini kan 101 nih, ini kode kelas, jadi mid dari B6, 3,3, tabel informasinya, ini dia, ya. Kemudian ini diikat. Yang diambil adalah diskonnya, yaitu baris kedua. Baris ke satu, baris kedua ya. Baris kedua ini diskonnya persen ini yang diambil. 2. Karena di sini untuk kode kelasnya sebagai kunci sudah berurutan, koma nolnya nggak usah. Dikalikan dengan biaya, berarti dikalikan dengan I6. Enter. Nah, lihat. Dia keluarnya not available. Tadi sudah saya jelaskan, hasil dari mid itu bersifat teks. Ya, teks. Jadi bukan angka lagi. Sedangkan yang kita tulis di sini, 1012, 103, dan seterusnya, tidak pakai kutip. Ini angka. Angka dengan teks itu, kalau disamakan tidak ketemu. Ya, jadi ini kita kasih kutip. Tuh, dia udah langsung muncul. Ya, copy ke bawah. Ya, biaya bersih, ini biaya yang seharusnya dapat potongan 2.000. Jadi biaya bersih berarti terjadi potongan ya, jadi biayanya dikurangi. Sama dengan biaya dikurang potongan atau diskon. Enter. Copy ke bawah. Ya. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Lihat ya. Untuk biaya, lihat di sini. Untuk biaya, dia tidak menuliskan RP. Berarti di soal ini kita forward pakai accounting. Tapi ini juga jebakan. Harusnya di contoh yang ini di depannya harusnya ada RP nih. Ini RP-nya nggak ada. Harusnya depannya ada RP. Jadi bisa dijadikan patokan. Tapi kita jadikan patokan judulnya aja. Karena judulnya tidak ada RP, maka berarti ini di forward pakai accounting. Oke, kita rapikan dari judulnya dulu. Judulnya 2 baris ke tengah, yang 1 baris ditinggali kiri. Berarti yang kita blok 2 baris. Tadi saya klik A1, tekan shift jangan dilepas, klik K2. Lalu home, ya ini, merge and center-nya, klik ini segitiganya, pilih merge across, lalu rata tengah, yang ini, ya, tuh dia ke tengah. Kemudian ini untuk, ya di blok begini juga bisa, cuman kalau di blok begini, mouse-nya itu ya harus prima ya, kadang-kadang kalau mouse-nya udah nggak enak, begitu kita blok, terlepas, ya nggak sampai ujung, ya. Tekan di awalnya, di A4, tekan shift, klik di akhirnya. Ini merapikannya, Ctrl1, alignment, horizontalnya center, supaya dia terletak di tengah dari lebar, vertikalnya center, supaya dia terletak di tengah dari tinggi. Untuk kalimat yang panjang, dilipat pakai ram text. Oke. Nah, itu udah rapi.
Ini lebarin lah dikit. Ya. Kemudian dikasih garis. Oh, ini ada rumus, ini belum dimasukkan. Ya udah, nggak apa-apa, terakhir. Nih. Garis dari sini aja nih. Tuh ya, dari home nih, diklik segitiga ini, pilih all borders. Tuh. Kemudian ini rapikan, setar L1, di blok setar L1, alignment, center, wrap text. Kalau ini merapikannya hanya dilebarkan. Ya, oke. Kasih garis. Kasih garis. Atau kalau ini terlalu lebar, nggak mau dilebarkan, ya boleh ini pakai ini dilipat, pakai ini juga boleh langsung dilipat, tuh diketengahkan, ya pakai ini, tuh boleh. Oh tapi jangan semuanya kali, ya judulnya aja yang ketengahkan, atau mau semuanya terserah, ya oke. Ini double klik, kurang lebar. Nah, oke ya. Kemudian ini mungkin lebih baik rata tengah ini biar bagus. Ini juga rata tengah. Nah. Kemudian kita kasih rumus ini dulu total, tapi ini total kayak begini kurang bagus nih, ya. Tuh. Kalau kita lihat contohnya, dia minta supaya dilipat nih. Ya lipat pakai ini aja langsung. Tuh. Ini kurang lebar sedikit. Ke tengah. Atau ke kiri nih. Jadi tengah ya. Oke. Nah, ini total dari biaya bersih berarti sama dengan sum dari K6 sampai K17. Kurung tutup, nggak usah kurung tutup, langsung enter juga sebenarnya bisa nih. Rata-rata berarti average. Kalau ngeblok, kurung tutupnya nggak usah ditulis, langsung enter bisa. Max, maksimal, maksimum, terbesar, minimum, min, ya. Oke ya, kemudian sekarang dikasih rupiah di depannya. Di blok, CTRL1, number, accounting, ya. Ya kalau udah rupiah sebenarnya udah langsung oke aja. Tapi kalau nggak rupiah ya ini harus dicari, ya. Letaknya di mana? Kalau udah rupiah kita oke. Ini udah jadi. Atau kalau belum rupiah, ya accounting ini dicari rupiah Indonesia. Itu udah rupiah sih ya. Ini rupiah Indonesia. Jauh dia di bawah. Waduh, belum nyampe lagi. Wah, jauh banget ya. Jauh jasa. Nah, ini dia. Kalau ini untuk desimal. Ya kalau kita lihat ke soal, nggak ada desimalnya sih di sini. Ya, jadi patokannya pada soal. Karena nggak ada soal tidak ada desimal, jadi desimalnya 0. Ya, ini contohnya kayak begini. Lalu oke. Ya, tuh. Karena terakhir kita melakukan perintah memberikan rupiah, maka ini kita blok, cukup F4, tekan F4. F4 itu adalah mengulang perintah terakhir. Ya. Dah rapi. Nah, kalau udah rapi, kita kasih perintah cetak. Di blok,
Ini segini, ya. Page layout, print area, set print area. Jadi daerah ini yang dicetak. Ukuran kertasnya pakai F4 nggak ada, kita pakai legal. Nah, ini legal. Orientationnya landscape. Marginnya ya narrow. Tapi ini satuannya senti ya. Kemudian karena kertas yang kita pakai F4 itu ukurannya 8,5 inci kali 13 inci, padahal di size ini kita pilih legal, itu lebar panjangnya ya, tingginya itu 14 inci. Tapi kalau seandainya dirubah jadi landscape, berarti dia akan berubah, bukan 8,5 kali 13 atau 8,5 kali 14, tapi berubah menjadi terbalik jadinya. Lebar jadi tinggi, tinggi jadi lebar, jadi 13 kali 8,5. Tapi tetap ada selisih satu. Selisih satunya kalau landscape kita buang di batas kanan. Kalau portrait kita buang di batas bawah. Jadi kita buang 1 incinya. Margin, custom margin, ya. Ini 0,6 inci, 0,6 senti. Ya, 0,6 senti. Setengah sen, 0,6 senti karena satuannya tadi senti. Kita rubah aja menjadi 1,5 inci. 1,5 inci. Inci itu pakai kutip. Ya, pakai kutip. Jadi ini kalau pakai kutip berarti 1,5 inci. 1,5 inci. Tapi kalau tidak pakai kutip, dia lihat normalnya. Normalnya tadi dalam keadaan senti. Jadi ini berarti 1,5 senti gitu. Jadi karena ini pakai kutip, walaupun normalnya dia senti, dianggap ini inci. Kemudian langsung tabelnya kita ketengahkan. Ini ya. Horizontali itu tengah-tengah dari lebar, vertikali itu tengah-tengah dari tinggi. Ya, lalu oke. Setelah oke, takut nggak muat, ini kita perkecil. Ini 1. Jadi mau selebar apapun kita perkecil jadi 1 halaman. Ini mau setinggi apapun kita perkecil jadi 1 halaman. Ya, lebarin dikit lah. Oke, nah sekarang kita lihat hasilnya. Tuh, ini kelihatan lebih apa namanya, nggak centering ya. Ini bukan nggak centering karena di sini ada 1 inci yang kita buang ya. Ini kan dia menganggap bahwa kertas kita itu kan 14 inci, padahal kan 13 inci, mungkin sekitar sini. Ini 1 inci ini yang dibuang. Oke, ini udah pas, udah di tengah. Ya, selanjutnya kalau mau dicetak, pasang kertas, printernya dihidupkan, setar LP, tentukan merek printernya, lalu klik print, maka dia langsung nyetak. Itu ya. Nah, setelah ini jadi, sekarang untuk bikin yang rumusnya, ini ganti nama dulu. Ini soal 2. Soal 2 ini menampilkan hasil. Untuk yang rumusnya, copy dari sini, supaya kita nggak perlu melakukan perintah cetak tadi kayak print area, ukuran kertas dan seterusnya, nggak perlu ya. Kita copy dari sini. Klik kanan, move a copy. Ya, yang di copy adalah soal 2 hasil, create a copy, lalu oke ya. Kalau banyak ya kita harus klik nih, pilih yang mana yang mau di copy. Create a copy lalu oke. Nah, ini hasilnya. Pindahin ke kanan lah. Ini kita rename. Ini rumus. Ya, rumus. Lalu memunculkan rumus ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ini pakai CTRL, ditekan jangan dilepas dengan tanda kayak cacing ini yang di samping angka 1 ya. CTRL. Nah, ini tanda cacing tuh ya. Lihat rumusnya keluar. Sekarang kita rapikan, kita
kita kecilin. Ini kecilan. Ini kecilin. Supaya dia tidak terlalu lebar. Nah, ini lebarin. Panjang ya. Aduh. Tuh, ini udah 46%, berarti nanti kecil banget ini hasil cetakannya. Ini udah jadi. Jadi ini ya, yang bawah otomatis dia terkena pengaruh, biarin aja karena kan ini kan khusus untuk nyetak rumusnya. Jadi fokus di rumus ya. Nah, setelah ini ya dicetak ya, setel LP, merek printernya apa, print, tapi dengan catatan printernya udah siap, udah nyala, kertasnya udah terpasang dan dia hasilnya akan sangat kecil sekali. Karena ini lihat. Jadi 43% dari normal. Nah, udah, berikutnya grafik. Grafik ini di soal tidak disebutkan, ya tidak disebutkan. Nah, untuk bikin grafik dalam hal ini kita menggunakan data nama siswa, ya, kemudian biaya diskon atau biaya diskon biaya bersih. Nama siswa biaya diskon saja, atau nama siswa biaya diskon biaya bersih. Kita bikin yang lengkap aja lah. Jadi ini di blok nama siswa. Dibuatnya menggunakan tabel khusus ya, karena tabel ini tidak memenuhi syarat untuk digunakan untuk grafik. Karena ini ada satu baris kosong. Jadi biasanya supaya enak, kalau saya lakukan copy sekali lagi untuk data grafiknya. Klik kanan, atau diketik ulang juga boleh sih, ya. Diketik ulang juga boleh. Kalau saya copy aja dah. Dari yang hasil ya, hasil create a copy, oke. Nah, kalau di sini saya kasih nama data grafik. Atau soal 2, ini ganti data grafik. Tadi yang nggak memenuhi syarat karena ada baris kosong ini kan. Baris kosong ini saya hapus. Ini di angka 5-nya saya klik kanan, lalu delete. Nah, jadi nggak ada baris kosong, sehingga memenuhi syarat. Nama siswa ini di blok biasa. Ya. Tekan Ctrl jangan dilepas. Di blok dari biaya sampai biaya bersih. Awas, totalnya jangan kena. Ya. Kemudian insert, ya. Nah, kemudian grafik yang diminta itu adalah grafik batang. Ini grafik batang, ya. Nah, misalnya yang akan kita buat yang 2 dimensi, yang paling kiri, paling atas ini, saya klik. Tuh, udah jadi. Biasanya grafik ini dia terpisah dari tabelnya. Jadi kita pindahkan dia di lembar sendiri dengan move chart, lembar baru new sheet. Ini boleh diganti, boleh enggak, ya. Boleh diganti, boleh enggak. Ya, kalau mau diganti misalnya grafik soal 2 atau grafik kursus menjahit. Ya. Soal 2 aja dah. Ya. Lalu oke. Tuh, ya.
Nah, ini udah jadi. Nah, setelah jadi, sekarang judulnya kita perbaiki. Ya, ini ada judul atas ini, judul vertikal, dan judul horizontal. Dia ada 3, karena 2 dimensi. Nah, ngatur judulnya di sini nih. Ini pakai tanda plus ini. Kalau tanda plusnya nggak ada kayak begini, klik pojok sini. Tuh, ya. Kalau nggak ada, klik pojok sini. Plus, ya. Nah, ini cat title itu ini cat title, ya. Yang tadi saya bilang judul vertikal dan horizontal itu adalah axis title. Ini nggak ada centangnya, ini saya centang. Tuh, dia muncul. Ya. Nah, sekarang kita ganti. Ya. Ini grafik kursus menjahit laporan biaya. Ya, laporan biaya hari belajarnya nggak usah, karena tadi yang kita blok kan nama siswa dengan biaya-biayanya. Ya. Atau mau ditulis lengkap juga boleh. Grafik laporan biaya, grafik biaya ya, laporannya nggak usah. Grafik biaya kursus menjahit. Jahit periode Januari 2018 atau Januari 2018-nya di bawah aja, kasih kata periode. Tuh. Kemudian di bawah ini adalah nama orang, jadi axis title-nya ini di bawah ini adalah kecil banget ya, ini kita perbesar. Nama siswa. Ini jumlah. Ya. Nah, jumlah. Ya. Nah, udah jadi. Sekarang tinggal cetak. Ya. Yang lain-lain nggak usah diubah, nggak apa-apa. Atau kalau ini, paling ini ya, keterangan ini. Tapi di bawah juga boleh, di atas juga boleh. Untuk keterangan itu, ya, kita lihat. Ya. Ini legendnya. Dia ada di bottom, kalau mau dipindahkan ke atas. Atau kalau misalnya mau dikasih angka di atas setiap batang, ya silakan, data label. Tuh, ya. Tapi ini jadi jelek ya. Di ketentuan tidak disebutkan. Jadi sebenarnya boleh pakai, boleh enggak. Ya. Oke, nah kalau udah, tinggal kita cetak. Ya. Cetak. Di page layout, ya kalau mau diubah ukuran, hanya ukuran kertas. Ukuran kertasnya legal. Ya. Marginnya, orientationnya nggak usah ya. Marginnya, nih, kita pakai yang last custom setting aja, jadi sama dengan yang hasil tadi. Ya. Seperti itu. Ya, nah kita lihat hasilnya. Tuh. Seperti ini ya. Jadi langsung cetak secara LP. Kertas sudah terpasang, printernya sudah menyala, pilih merek printernya, klik print, maka dia langsung nyetak. Ya, dia langsung cetak. Ya, kemudian setelah selesai kita simpan. Ya, file, save as ya. Lalu dikasih nama filenya. Demikian pembahasan mengenai soal nomor 2 bagian kursus menjahit. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar orang-orang yang tidak mengetahui pembahasan mengenai soal 2 ini jadi mengetahui. Terima kasih.